Malam ini gue mau ngebahas tentang ketindihan. What's up guys, apa kabar kalian semua? Gue mau nanya deh, kalian semua tuh pernah gak sih ngalamin yang namanya ketindihan? Kalau denger, gue yakin pasti udah pernah denger lah ya. Soalnya kalau gue sekeluarga ya, ada lah 3, 4, 5 orang yang pernah ngalamin ketindihan. Intinya tuh yang kayak lu tidur, terus tiba-tiba badan lu tuh kayak gak bisa gerak gitu. Dan biasanya kalau lu udah gak bisa gerak, terus lu buka mata, lu bakal ngelihat hal-hal yang aneh-aneh banget. Lu bakal ngelihat penampakan-penampakan, lu bakal ngelihat makhluk-makhluk yang bentuknya aneh-aneh dan nyeremin. Bahkan ada beberapa orang ya, yang kalau gue dengerin ceritanya, pas ketindihan, terus badannya nggak bisa gerak, pas dibuka mata, itu badannya literally lagi ditindihin. Ya mungkin itu asal muasal katanya ketindihan ya. Kayak yang badannya ditindihin sama kuntilanak lah, yang badannya ditindihin sama makhluk tinggi gede lah, yang ditindihin sama pocong lah, macem-macem. Dan itu banyak banget. Dari zaman gua kecil itu udah sering banget ngedenger cerita tentang orang yang ketindihan. Bahkan kayaknya kita nonton film juga banyak gitu ya, kasus-kasus ketindihan yang lu bangun tidur nih, terus badan lu tuh nggak bisa gerak. Nah itu pernah nggak sih kalian? Nah di sini gua bakal coba bahas ya soal ketindihan ini dari berbagai sudut pandang. Karena ternyata kalau lu gali-gali lagi, di dunia medis itu ada juga hal tentang ketindihan ini. Nah, coba nih kita bongkar ya, kira-kira kayak gimana sih sebenarnya ketindihan itu, terus kenapa itu bisa terjadi, dan ya semua perintilan-perintilannya lah. Nah, kayak yang gue bilang tadi nih, ternyata di dunia medis itu ada penjelasan soal ketindihan. Nah, jadi ada satu term yang biasanya dipakai sama teman-teman dari dunia medis ya. Itu sebutannya sleep paralysis. Kalian pernah dengar gak sih? Karena gue sebenarnya udah pernah dengar tentang sleep paralysis ini. Dan kalau misalnya kita perhatiin dari bahasanya ya, dari susunan bahasanya, sleep paralysis, sleep itu kan tidur kan. Paralysis itu adalah kondisi lumpuh gitu. Jadi sleep paralysis ya kondisi badan kita yang gak bisa digerakin pada saat kita tidur. Nah sebenarnya penjelasan dari medis, sleep paralysis itu kondisi di mana otak kita tuh gak sinkron sama badan kita. Di mana badan kita tuh susah gerak. Di kondisi kita yang baru mau tidur, sedang tidur, atau baru bangun dari tidur. Terutama di masa-masa transisi antara sadar sama terlelap itu ya. Badan kita tuh belum sinkron nih sama otak kita. Jadi otak kita tuh udah bangun sebenarnya, tapi badan kita itu belum sepenuhnya sadar. Nah, jadi karena otak kita udah bangun, kita udah nyadar nih kalau kita tuh udah nggak tidur dan harusnya bisa gerak. Tapi karena badan kita nggak sinkron sama otak kita, badan kita masih ada di posisi yang rileks banget, jadinya nggak bisa gerak gitu. Nah, di situ beberapa orang yang ngalamin stage itu, ya mungkin bakal panik ya, karena kayak kok gue nggak bisa ngegerakin tangan gue, kok gue nggak bisa ngegerakin kaki gue. Nah, itulah yang disebut dengan sleep paralysis. Intinya, lu lumpuh nih, tapi kondisi lu tuh sadar. Dan ya itu bakal bikin lu bingung aja sih, kenapa lu tiba-tiba lumpuh di kondisi kayak gitu. Nah sebenarnya kondisi sleep paralysis ini menurut medis ya, itu tuh cukup umum dan cukup sering terjadi. Dan penyebabnya tuh banyak banget. Jadi karena penyebabnya banyak, ya banyak kemungkinan untuk kita nih orang-orang biasa untuk ngalamin hal-hal kayak gitu. Salah satu beberapa lah ya, beberapa penyebabnya itu katanya ya karena pola tidur kita kurang bagus, atau mungkin karena kita terlalu banyak stres, terlalu banyak pikiran, mungkin karena kita ada trauma tertentu, atau mungkin karena kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, efek sampingnya gitu. Bisa jadi karena kita kebanyakan minum kafein mungkin, atau kebiasaan-kebiasaan ngerokok, stres karena nggak kepilih pas nyalek gitu bisa jadi kan. Pokoknya banyak banget lah faktor-faktornya yang ngebuat otak kita tuh kerja terlalu keras nih. Jadi begitu tidur, kayak dia tuh nggak sepenuhnya rileks, sementara badan itu udah minta banget untuk rileks. Makanya katanya hal ini tuh terjadi di masa-masa transisi, di antara dari sadar mau ke tidur, atau kebalikannya, kita udah tidur terus transisi menuju ke sadar. Dan kayak yang gue bilang tadi, ini tuh sangat umum dan sangat sering terjadi menurut medis. Nah, dalam ilmu medis, sleep paralysis itu sebenarnya secara umum terbagi ke kedua jenis, guys. Sleep paralysis yang terjadi
pas kita baru bangun dari tidur, atau yang satunya lagi itu sleep paralysis yang terjadi pas kita baru mau tidur. Nah, ada dua transisi yang berbeda. Yang pertama itu namanya hypnopompic sleep paralysis. Ini tuh terjadi saat kita udah tidur terus mau kebangun. Nah, di kondisi ini tuh otak kita tuh belum siap untuk ngirim sinyal-sinyal ke otot badan kita bahwa kita tuh udah mau bangun gitu. Tapi kita udah keburu tersadar. Jadi otak kita tuh udah sadar duluan, tapi otot kita tuh masih dalam keadaan tidur. Jadinya ya, yang sadar cuman kita doang nih, kepala kita doang. Mata kita sadar bisa ngeliat, terus telinga kita juga bisa ngedengar, tapi badan kita nggak bisa digerakin. Karena emang badan kita tuh belum siap untuk bergerak. Yang kedua, namanya hypnagogic sleep paralysis. Ini tuh kebalikannya yang tadi ya, yang hypnopompic ya. Hypnagogic ini kondisi dimana kita baru mau tidur nih. Pas kita dari sadar menuju ke tidur, udah posisi relax, itu otak kita udah ngasih sinyal ke otot-otot badan kita untuk masuk ke fase relax. Biasanya di fase ini kita tuh udah masuk ke tahap yang namanya NREM atau non-rapid eye movement. Jadi NREM ini adalah kondisi non-rapid eye movement di mana tidur kita tuh harusnya udah masuk ke fase pules gitu ya. Fase yang lelap udah lewat lah gitu. Nah, kalau udah baru masuk ke fase ini, tiba-tiba kita tersadar karena satu dan lain hal, ya badan kita itu udah terlanjur dapat perintah untuk relax. Otak kita doang yang kebangun dan tersadar. Efeknya sama, otak kita sadar, mata kuping kita berfungsi, tapi ya badan kita nggak bisa digerakin. Nah, dua jenis paralisis ini tadi kan memang bisa dijelaskan gitu ya dari sisi medis. Tapi sisi medis ini nggak menjelaskan kenapa kita bisa tersadar dari tahap yang kita dari tidur tiba-tiba kebangun, padahal badan kita belum siap bangun, atau pas kita baru mau tidur tiba-tiba kita tersadar, padahal badan kita udah tidur. Itu tuh nggak dijelaskan secara medis. Nah, ini nih yang kayaknya emang ada sisi yang lebih dalam dari sekedar faktor medis yang terjadi saat kita ngalamin sleep paralysis, karena emang gak ada penjelasannya di situ. Nah, terus kalau misalnya kita lagi ngalamin sleep paralysis itu, sebenarnya yang kita alamin tuh kayak gimana sih yang kita rasain? Memang ada banyak ya kondisi-kondisi kita ngalamin sleep paralysis, tapi ada garis merah yang kita bisa ambil nih dari beberapa cerita orang-orang ya, dan dari beberapa penjelasan. Ada satu hal yang sama yang kita alamin, yaitu halusinasi. Saat kita ngalamin sleep paralysis itu, normalnya kan memang badan kita nggak bisa gerak gitu kan, kita nggak bisa ngomong. Tapi semua hal-hal motorik yang terjadi ini akan diiringi halusinasi. Seenggaknya ini dari sisi medis gitu ya. Dan halusinasinya ini juga terbagi dalam beberapa jenis nih berdasarkan keterangan medis dan cerita dari orang-orang yang pernah ngalamin ya. Terbagi jadi 3 deh secara umum. Yang pertama itu ada intruder hallucination. Nah, kalau lu ngalamin intruder hallucination, lu bakal seolah-olah ngelihat ada sosok asing atau ada penyusup yang bakal masuk ke kamar lu. Jadi kayak tiba-tiba lu ngelihat ada sosok di pojok ruangan gitu ya, yang orang yang lu nggak kenal atau sosok yang lu nggak tahu itu sebenarnya apa. Jadi nimbulin satu efek paranoia ke otak lu yang ngebuat lu jadi panik gitu, dan saking paniknya ya otak lu jadi kacau banget, sedangkan badan lu itu masih belum siap untuk gerak, ya jadinya ya makin menjadi-jadilah panik lu gitu kan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya incubus hallucination ya. Incubus hallucination ini lebih spesifik lagi karena di halusinasi ini lu tuh seolah-olah merasakan, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu lu tuh sampai bisa ngelihat kalau ada yang bener-bener nindihin lu. Jadi bener-bener nindihin badan lu dan bahkan kayak nyekek leher lu gitu. Nah, itu tuh lu bisa ngerasain itu, dan kalau misalnya lu buka mata dan mungkin otak lu bisa nyampe ke arah sana ya, lu bakal bisa memanifestasikan wujud itu. Entah tiba-tiba lu ngelihat ada orang yang duduk di badan lu terus tiba-tiba nyekek lu gitu kan, atau mungkin lu bahkan bisa mengimajinasikan atau menghalusinasikan sosok-sosok hantu yang lu familiar gitu. Misalnya lu takut sama kuntilanak ya, lu mau memanifestasikan wujud kuntilanak itu di atas badan lu, nindihin lu, bahkan nyekek lu. Itu namanya incubus hallucination. Nah, yang terakhir itu namanya halusinasi vestibular motorik. Halusinasi ini tuh ngebuat lu ngerasain sebuah sensasi di mana seolah-olah lu tuh melayang gitu. Jadi lu nggak bisa ngerasain badan lu, nggak bisa ngegerakin gitu ya, gak bisa ngegerakin badan lu, tangan lu tuh gak bisa gerak, kaki lu gak bisa gerak, cuman mata doang yang kebuka. Terus lu ngerasa seolah-olah
floating aja gitu, kayak ngambang gitu kan. Mungkin ini mirip-mirip sama orang-orang yang pernah ngerasain yang namanya out of body experience atau astral projection gitu ya, di proses floating gitu kan. Jadi memang ada beberapa jenis halusinasi yang akan terjadi atau dialamin sama orang-orang yang lagi ada di fase sleep paralysis ini. Cuman semua penjelasan itu again itu balik ke penjelasan medis yang kita nggak tahu juga apakah itu benar-benar pure halusinasi atau memang sebenarnya itu terjadi. Nah, karena memang beberapa cerita itu ada ya, gue pernah dengar, cuman gue nggak ingat-ingat banget. Mungkin kalian juga pernah ya dengar-dengar cerita kayak gini atau mungkin nonton di film gitu ya. Orang yang ngalamin sleep paralysis abis itu mungkin dia ngalamin yang tadi itu yang namanya incubus hallucination ya. Dia ngebuka mata terus ngelihat ada sosok yang ngedudukin dia sampai ngecekek dia. Terus akhirnya dia tersadar. Terus pas bangun di lehernya tuh beneran ada bekas cekekan. Pernah denger gak cerita kayak gitu? Cerita kayak gitu banyak banget guys. Bahkan kayak di keluarga kalian pun, di keluarga gue pun itu pasti ada yang pernah ngalamin hal kayak gini. Ntar yang tiba-tiba ada bekas cakaran lah di bahunya misalnya. Atau bekas gigitan lah di punggungnya. Jadi kayak misalnya lu mau bilang itu tuh halusinasi ya. 1 dari 3 halusinasi yang gue jelasin tadi. Tapi kok bisa ada bekasnya? Memang ada satu fenomena di dunia medis yang disebut dengan nocebo effect ya. Nocebo effect itu dimana otak kita membayangkan sesuatu yang terjadi pada diri kita secara negatif dan otak kita percaya banget dengan hal itu dan ngebuat kita jadi ya mengalami hal itu secara fisik. Contohnya lu sebenarnya bisa berenang, terus lu mau berenang di satu kolam yang lu udah sering dengar rumor bahwa di kolam itu ada jin yang narik kaki lu gitu. Lu saking ketakutannya, lu percaya kalau lu masuk ke situ lu bakal tenggelam. Padahal sebenarnya di situ nggak ada jinnya. Terus lu masuk ke sana dan lu tiba-tiba lupa cara berenang dan lu tenggelam gitu. Motorik badan lu bener-bener nggak bisa ngelakuin manuver-manuver yang biasanya lu lakuin saat berenang gitu. Tiba-tiba lu tenggelam aja. Nah itu namanya nocebo effect, dimana lu tuh yakin banget tentang hal negatif yang akan terjadi pada diri lu gitu. Tapi kayaknya nocebo effect tuh nggak yang sampai bisa ngebuat luka deh gitu. Masa iya misalnya tiba-tiba lu sleep paralysis nih, terus lu ngebayangin lu berhalusinasi ada kuntilanak yang duduk di badan lu terus ngegigit leher lu misalnya. Terus pas lu bangun di leher lu ini beneran ada bekas gigitan, ada lukanya. Itu gimana caranya? Masa lu ngegigit leher lu sendiri? Ini kan gak mungkin ya. Nah hal-hal kayak gini yang ngebuat gue jadi tertarik, kayak apa iya sleep paralysis ini sebenarnya ada penjelasan gaibnya juga selain dari penjelasan-penjelasan medis itu. Ini yang bakal coba kita bahas guys. Oke, sekarang kita coba bahas secara supranatural deh. Ada gak sih penjelasannya? Ternyata ada juga guys. Bahkan dalam agama gua ya, agama Islam, itu ada pembahasan tentang si ketindihan atau sleep paralysis ini. Mungkin boleh koreksi ya kalau misalnya gue salah, tapi seenggaknya ini yang gue pahamin dan ini yang sempat kita pelajarin dari hasil researchnya tim Suam Malam gitu ya. Di agama Islam itu ada yang ngebahas soal ketindihan ini dan biasanya ketindihan ini akan disangkut pautkan dengan mimpi buruk. Biasanya ini akan terjadi pada saat atau setelah kita tuh ngalamin mimpi buruk. Dan mimpi buruk dalam Islam itu dianggap atau dipercayai bahwa itu adalah sebuah agenda dari bangsa jin atau bangsa setan sebagai salah satu agenda mereka ya untuk mengganggu umat manusia gitu. Dan salah satu efeknya, efek sampingnya dari mimpi buruk itu pada tahap tertentu ya kita ngalamin ketindihan gitu. Badan kita tuh kayak kaku gitu semuanya jadinya. Bahkan pada kes-kes tertentu kita bisa ngelihat penampakan. Mungkin ya penampakan yang kita lihat itu adalah si pelaku dari mimpi buruk tersebut. Nah of course kalau misalnya dari sisi agama ya, cara kita untuk menghindarin hal ini atau cara kita menanggulangi hal ini pas kita udah ngalaminnya ya baca doa. Kalau lu mau prevent ya lu baca doa tidur. Kalau misalnya lu baru aja ngalamin itu ya lu baca doa untuk minta perlindungan supaya lu bisa keluar dari ketindihan itu dan pas lu tidur nggak ngalamin itu lagi gitu. Nah ada juga nih kepercayaan dari primbon Jawa. Nah hampir mirip-mirip, tapi kalau di primbon Jawa ini dia langsung ngerelasiin ketindihan itu dengan gangguan makhluk halus. Jadi bukan lagi dari perantara mimpi.
Intinya kalau lu ngalamin ketindihan, ya itu lu lagi digangguin sama jin gitu, sama makhluk halus. Makanya kalau menurut kepercayaan Primbon Jawa gitu ya, pas lu ketindihan dan mungkin lu orangnya lebih peka gitu ya, pas lu buka mata, lu tuh bisa ngelihat sosok pelaku dari ketindihan lu itu gitu. Dan kebanyakan ya, itu yang lu bakal lihat adalah sosok yang tinggi besar, warna hitam, berbulu, ya genderuwo lah gitu intinya. Atau ya bisa juga sosok-sosok yang lain. Nah, kalau di kepercayaan Primbon Jawa ini, cara menanggulanginya ya pas lu udah bisa berhasil nih breakthrough gitu kan dari ketindihan itu dan gak mau terjadi lagi, lu tuh disaranin untuk ngebalik bantal lu. Ya kan, bantal lu tidurin, terus ketindihan nih, terus lu udah lepas gitu kan dengan satu dan cara-cara yang lain gitu, lu lepas, lu lolos. Nah, lu mau selamatin diri lu biar gak ketindihan lagi, lu bangun, bantal lu ambil, lu balik. Nah, lu tidur pakai sisi yang sebelahnya. Kan sekalian tuh enak, lebih dingin kan. Biasanya gue suka kayak gitu tuh waktu kecil, biar lebih dingin aja gitu. Nah, kalau menurut kepercayaan Jawa itu seperti itu. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu sih kenapa harus ngebalik bantal, ya kan? Kalau misalnya lu tidur pakai guling gimana? Okay. Kan bulet ya, ngebaliknya kan bingung gitu, bisa nggak gelinding kan? Ya tapi ya gitulah kepercayaan di sana ya. Mungkin mirip-mirip sama gue pernah baca kepercayaan soal setan keder ya, pasti tahu ya setan keder, setan yang bikin kita nyasar-nyasar terus. Kepercayaan di tempat gue itu kalau kita disasarin sama setan keder dan kita nggak bisa keluar, kita nyasar mulu muter di tempat yang sama, kita harus ngelepas baju kita, ngebalik, terus kita pakai baju kita posisi kebalik. Nah itu kita baru bisa keluar. Nah mungkin mirip-mirip lah ya, sama kepercayaan kayak gitu. Mitos-mitos yang udah dipercayai sama leluhur-leluhur kita dari zaman dulu, yang walaupun sampai sekarang kita masih belum tahu penjelasannya apa, tapi kalau kita lakuin ya bener adanya gitu kan. Ya tinggal kita ngehormatin aja lah kepercayaan-kepercayaan itu ya kan. Siapa tahu aja bener, kitanya aja yang kurang ilmu ya kan. Ya jadi padi aja lah gitu ya teman-teman ya kan. Seperti biasa, nggak lengkap kita ngebahas ngobrol-ngobrol di segmen gaib ini tanpa ada cerita horor yang berkaitan tentang pembahasan kita. Tapi sebelum itu, gua nge-vape dulu. Bersantai dengan asap, seperti biasa. Okay. Ada satu cerita ini yang kita temuin ya, yang temuin sama tim Suara Malam yang berkaitan tentang sleep paralysis atau ketindihan atau nyep-nyepan. Apa deh? Rep-repan. Jadi ada satu tokoh nih ya, kita sebut aja namanya Joko. Joko ini tinggal di Jogja. Kemungkinan pas plot cerita ini terjadi, dia itu lagi kuliah ya, karena dia tuh merantau gitu di Jogja. Dan dia tuh punya temen seperantauan namanya Bagas. Ya, ini sepertinya nama samaran juga gitu ya. Si Joko sama Bagas ini temenan dekat banget, dan mereka tuh ngekos bareng ya di Jogja. Ya mungkin ya kuliah tadi itu. Mereka tuh ngekos udah cukup lama ya, sekitar ya 2-3 tahunan gitu. Nah Bagas ini adalah orang asli Purwokerto. Keluarganya juga tinggal di Purwokerto semua gitu. Nah setelah mereka cukup lama ya ngekos di Jogja, si Bagas udah cukup lama ngekos di Jogja sama si Joko ini ya, udah hampir 3 tahun gitu. Tiba-tiba keluarganya si Bagas ngasih sebuah ide gitu, ngasih sebuah inisiasi. Bapaknya si Bagas nih tiba-tiba kayak yang gas, sudah kita beli rumah aja di Jogja buat kamu tinggal gitu kan. Tajir kayaknya nih bapaknya. Jadi mungkin niatannya tuh beli rumah di Jogja buat nambah aset gitu kali ya, buat nambah aset sekalian ya ngurangin pengeluaran. Mungkin nggak ngurangin juga sih, karena kan pasti harganya lebih mahal ketimbang si Bagas ini ngekos gitu kan. Cuman seenggak-enggaknya setiap duit yang dikeluarin akan menambah value asetnya mereka gitu kan, menambah rumah lah jadinya. Sekalian si Bagasnya bisa tinggal di situ gitu kan, di dalam rumah yang of course pasti lebih gede dong dari kosan ya kan. Dan terrealisasilah rencana itu. Bapaknya si Bagas datang ke Jogja nyari-nyari rumah sampai akhirnya ketemu nih satu rumah di satu daerah di Jogja ya, yang mungkin tempatnya juga nggak jauh-jauh banget dari kampusnya dia. Dibayar lah, transaksi semua terjadi, dan ya udah dikasih kunci nih Bagas, mulai sekarang kamu tinggal di sini ya Le gitu ya. Bapaknya balik lagi ke Purwokerto. Nah di situ kan Bagas of course harus pindah dong dari kosannya dia ke rumah baru.
Diajaklah semua teman-temannya dia buat ngebantuin mindahin barang, termasuk si Joko gitu. Yuk teman-teman temenin aku dong, bantuin aku dong mindahin barang-barang dari kosan ke rumah baru gitu. Oh yaudah yuk gampang kita bantuin gitu kan. Mulailah hari itu si Joko, Bagas sama teman-teman yang lain yang nggak dijelasin ada berapa banyak juga ngebantuin si Bagas untuk mindahin barang nih dari tadinya kosannya bareng sama Joko dipindahin ke rumah baru gitu kan. Mereka kerja lah gitu ya, bolak-balik dari pagi sampai menjelang malam gitu. Kalau udah capek ya mereka berhenti di rumah barunya si Bagas gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ya buka-buka barang berapa gitu kan, unboxing gitu lah. Walaupun ya belum tertata rapi semuanya, paling enggak ya kamarnya si Bagas ya udah bisa lah ditidurin gitu kan, udah ada kasur dan kasurnya juga nggak ada barang-barang yang berserakan di atasnya, dikumpulin di satu pojok gitu lah ya, barang-barang yang belum sempat diberesin. Tapi paling nggak tuh kamar udah bisa ditidurin lah sama si Bagas. Nah waktu udah mulai malam nih, udah mulai gelap, teman-temannya si Bagas mulai pamitan nih satu persatu. Balik ya Gas, oh iya nggak apa-apa, makasih ya Sun udah ngebantuin gitu. Ada pulang semua satu persatu. Yang terakhir pulang of course si Joko, karena kan dia yang paling dekat sama si Bagas. Nah di situ sebenarnya Joko udah nawarin nih, udah berniat nawarin si Bagas untuk udahlah tidur di kosan dulu aja. Gas udah tidur di kosan dulu aja sama aku, ini kan masih berantakan nih kamarmu. Besok aja kalau misalnya udah rapi, baru kamu tidur di sini, sekalian aku main-main lah kayak gitu. Tapi di situ Bagasnya nolak, Bagasnya yang udah nggak apa-apa, ben aku tidur sendiri di sini sambil menyesuaikan diri lah gitu ya, biar akrab sama situasi yang baru, tahu lah sudut-sudut di rumah ini dan lebih nyaman aja ke depannya jadinya kalau dia udah mulai terbiasa gitu kan. Oh ya wes nggak apa-apa nih ya nggak apa-apa. Akhirnya si Joko pun pamit malam itu ya, mungkinnya sekitar antara maghrib sampai isya gitulah, jam-jam pertengahan maghrib sama isya, jam 7 kali ya, jam 7 jam 8 gitu, belum terlalu malam ya, masih sore lah hitungannya. Si Joko pulang akhirnya, pamit ya udah aku balik dulu ya, oke ya gitu. Pulanglah si Joko. Akhirnya di situ Bagas sendirian. Nah Bagas sendirian di sana, di dalam kamar yang bagian rapinya cuma di kasur doang gitu ya, barang-barang yang lain masih pada berantakan semua, dan ruangan-ruangan yang lain juga masih belum dipakai gitu, karena bener-bener baru unboxing sedikit doang, mungkin kayak cuman bantal-bantal sama selimut doang yang di unboxing untuk tidur gitu kan ya, sama mungkin ada cokrol buat ngecas HP juga gitu kan. Pokoknya esensialnya aja. Di situ udah mulai kerasa nih badannya dia ini udah mulai pegel-pegel, udah mulai capek karena dari pagi udah bolak-balik mindahin barang, plus ya ngangkut-ngangkut barangnya, plus unboxing beberapa barang juga tadi. Intinya udah capek lah gitu. Di situ dia udah nggak ada niatan untuk explore lah, untuk kayak keluar untuk nyari-nyari warung di situ adanya di mana, tempat nongkrong di situ di mana gitu. Udah males lah, badan udah capek. Intinya kayak wah aku pengen langsung makbles aja gitu di atas kasur, langsung tidur gitu kan. Ya udah dia langsung bener-bener langsung ngelemparin badan dia ke kasur, guling-guling dikit dan udah langsung tertidur aja gitu dia. Dia bahkan belum ganti baju, badan masih keringatan gitu kan. Kayak ya tau lah kondisi dimana lu udah capek banget gitu kan, tiba-tiba lep aja gitu ketidur. Nah baru mau pules nih dia nih, tahu kan tahap dimana lu udah nggak sadar lagi tapi lu masih bisa nginget hal gitu kan, kayak ya tengah-tengah lah antara lu sadar sama pules, jadi masih kriip-kriip dikit gitu. Tiba-tiba dia ngerasain perasaan yang nggak enak banget. Dia ngerasain dan ngedenger ada angin yang bertiup nih di sekitarnya dia gitu, angin yang cukup kencang. Di situ dia udah mulai kesadar dan dia aware juga kalau badannya dia tuh kaku banget. Dia nggak bisa ngerasain, dia nggak bisa ngegerakin bagian-bagian badannya dia, tangannya, kakinya itu berasa nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Dia coba untuk gerakin palanya juga kaku, nggak bisa bergerak, bener-bener kayak mayat gitu, nggak gerak gitu badannya dia. Tapi kondisinya di situ dia sadar. Dan dengan dia ngerasain badannya dia nggak gerak itu, plus dia ngedengar suara angin yang berhembus itu, mulai timbul rasa panik nih. Ini kenapa nih gitu. Dia coba untuk buka matanya dia kan tidur terlentang ya. Dia buka matanya dia, otomatis pandangan dia itu langsung ke atas. Dan di situ dia langsung jereng gitu, langsung kaget. Karena dia ngelihat persis di atasnya dia, itu ada sosok pocong yang lagi melayang. Bener-bener dia buka mata tuh ngelihat ada sosok pocong
dibungkus kain kafan putih, itu lagi ngelayang di atas plafon kayak gitu. Di situ dia panik, astagfirullahaladzim itu apaan? Dia langsung tutup mata, dia baca doa sebisanya dia gitu kan, ya Allah ini kenapa astagfirullahaladzim, dia baca ayat kursi segala macam. Terus dia beraniin diri untuk buka mata lagi, ya di situ udah nggak ada pocong. Dan di saat itu juga dia coba ngegerakin badan dia, itu udah bisa bergerak lagi, jadi dia udah nggak kaku lagi. Jadi situ bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah udah nggak ada. Tadi kenapa ya? Di situ dia cukup panik ya, karena ngelihat penampakan itu. Tapi dia berusaha logis juga karena dia tahu tentang fenomena sleep paralysis. Di situ dia agak berpositif thinking gitu. Oh mungkin gue kecapean kali ya, gue kecapean banget sampai akhirnya gue rep-repan, terus gue halusinasi ngelihat tuh pocai gitu kan. Akhirnya dia coba, yaudah aku coba tidur lagi. Dia balikin nih badannya ke kanan, jadi sekarang dia tidur miring, ngadep ke ruangannya dia gitu ya. Tembok itu di sebelah kiri gitu. Tembok yang mepet kasur tuh di sebelah kiri, dia ngadep ke kanan. Dia coba tidur, coba ngeliat, karena emang badannya dia tuh masih ngerasa capek ya, walaupun tadi dia baru habis kebangun. Tapi nggak butuh waktu lama untuk si Bagas ini akhirnya ketiduran lagi. Baru aja dia ketiduran sebentar, tiba-tiba dia ngerasain sensasi yang sama. Dia ngerasa nggak enak dan perasaan dia tuh nggak karuan banget. Dan nggak dengar suara angin itu lagi. Dia kebangun lagi. Maksudnya kebangun itu kesadar gitu. Otak dia tuh bekerja lagi. Ini kenapa lagi nih? Kok kayak tadi lagi? Dan bener aja badannya dia itu yang posisi miring itu ketindihan lagi. Dia nggak bisa gerakin badannya dia, tangannya dia nggak bisa gerak, kakinya dia, bahkan jari-jarinya dia pun nggak bisa gerak. Dia coba untuk buka mata dia lagi karena refleks pertama dia yaitu cuman kelopak matanya dia yang bisa dia buka, karena mau teriak pun gak bisa gitu. Pas dia buka matanya dia, otomatis pandangannya dia itu kan ke ruangan kamarnya dia. Dan di situ dia lagi-lagi ngelihat ada sosok pocong yang berdiri di seberangnya dia. Sosok pocong tuh jelas banget berdiri, dibungkus sama kain mori yang udah mulai lusuh ya. Bahkan mukanya tuh serem banget menurut si Bagas. Di situ dia coba untuk teriak lagi dan tetap gak bisa. Pocong itu cuma berdiri di sudut ruangan ngeliatin si Bagas. Dan itu benar-benar traumatik banget buat dia. Di situ lagi-lagi yang bisa dia lakuin cuma berdoa. Dia tutup matanya dia sebisa dia, benar-benar dipejemin banget gitu, dimeremin banget. Dia baca doa sebisa dia dan istighfar lah segala macam. Dia buka lagi matanya dia dan sosok itu udah gak ada lagi. Terulang kayak tadi. Di situ dia masih lagi-lagi coba untuk positif ya. Mungkin ini benar-benar kecapean banget kali ya. Dia tes badannya sekarang udah bisa gerak lagi. Nah karena dia takut, dia tadi ngadep ke atas, ngelihat si pocong itu, terus ngadep ke kanan ngelihat lagi. Mungkin karena ada space yang cukup gede yang ngebuat dia bisa halusinasi hal itu. Akhirnya dia mutusin untuk miring ke kiri. Sekarang dia ngadep ke tembok. Ya dengan harapan ya ini kan deket nih jarak dia sama tembok, harusnya nggak bisa muncul halusinasi yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah dia tidur lagi. Again dia ngelip dengan cepat banget gitu, nggak butuh waktu lama sampai dia mau pules. Nggak berapa lama dia perjalanan menuju pules. Untuk yang ketiga kalinya dia ngalamin hal yang sama. Lagi-lagi badan dia tuh ngerasa nggak enak dengan sensasi angin yang dia rasain kayak tadi. Dan dia langsung merinding aja gitu tiba-tiba sebadan-badan. Dia coba untuk buka matanya dan kali ini jantung dia bener-bener kayak mau copot. Karena dia langsung ngelihat dengan jelas hadap-hadapan nama dia. Itu adalah muka pocong yang bener-bener face to face sama dia. Jadi posisi dia hadap ke kiri itu ngadep ke tembok. Ada space sedikit kan di situ. Dia nggak yang mepetin mukanya ke tembok banget kan. Ada space sedikit. Dan di situ ada sosok pocong yang tadi, pocong yang sama, lagi tiduran di kasur yang sama, hadap-hadapan sama dia. Ikut tidur pocongnya guys di situ. Dia jelas banget sekarang jaraknya mungkin nggak nyampe 1 jengkal dari mukanya dia. Dia bisa ngelihat muka pocongnya itu kayak apa. Yang mukanya ditutup sama kain kafan itu dan ada kuncupannya. Dan sekujur badannya itu dilapisin sama kain kafan juga yang udah kotor. Di situ dia setengah mati, bener-bener pengen pingsan rasanya. Kalau bisa pingsan, pingsan aja. Tapi sayangnya enggak. Badannya dia tuh gak bisa bergerak sama sekali. Dan dia cuma bisa ngeliat teror yang nakutin itu. Dan dia berusaha untuk tutup mata lagi, untuk baca doa sebisanya dia. Sampai akhirnya gak lama badan dia bisa bergerak lagi dan dia bisa teriak gitu. Dan dia sampai yang paniknya tuh masih memuncak.
teriaknya pun keluar sampai akhirnya ternyata dia nggak nyadar, dia tuh teriak kencang banget sampai tetangga-tetangganya dia tuh ngumpul di sana gitu, ngumpul semua ngerubunin itu. Mana rumah baru dibeli sama orang baru, mereka belum kenal gitu kan, tiba-tiba malam pertama nih orang baru nginep di sini teriak-teriak, oh pada heboh lah semua di situ. Nah cerita ini tuh dibagiin lah sama si Bagas ke si Joko nih keesokan harinya gitu. Dan ya malam pertama tinggal di tempat baru ngalamin hal kayak gitu kan cukup traumatik juga ya. Cuman ya kedepannya si Bagas ya tetap tinggal di situ juga gitu ya. Dia cuman bisa berharap ya seterusnya dia bisa tidur lebih nyenyak lah. Walaupun nggak tahu juga apakah emang yang dia alamin itu cuman sleep paralysis biasa atau emang di situ ada penunggunya yang lagi gangguin dia gitu. Gitu aja sih ceritanya guys, tapi cukup dak-dekser juga ya kalau ngalamin hal kayak gitu. Karena posisi ini cukup nyeremin buat gue pribadi. Ini mirip-mirip sama cerita gue sendiri yang di pesantren ya. Kayaknya gue udah pernah ceritain, cuman gue lupa di video yang mana. Nanti Han bantu untuk taruh di sini. Kalian boleh klik aja cardnya, kalian tontonin. Itu cukup epic juga dan ngebuat gue jadi cukup trauma sama sosok yang satu itu ya. Untungnya waktu gue ngalamin itu gue nggak sleep paralysis untungnya. Gimana kalian? Udah mulai cukup ngerti belum tentang sleep paralysis atau ketindihan atau repan? Kalau kalian punya pertanyaan, kalian komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya cerita yang berhubungan sama ini, kalian pernah ngalamin atau saudara kalian pernah ngalamin, komen juga di bawah. Atau mungkin kalian mau gue nyampein cerita kalian, kalian bisa ke emailnya Suamalam. Kalian ceritain aja sepanjang mungkin, sedetail yang kalian bisa di emailnya Suamalam di suamalam.horror@gmail.com. Thank you banget loh buat kalian yang udah klik video ini terus dengerin penjelasan tentang rep-repan atau ketindihan dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat insight atau ilmu baru dari sini dan bisa nikmatin cerita-cerita seram di Suamalam seperti biasanya. Kayaknya malam ini segini aja. Jangan ngelewatin jadwal cerita horor nanti ya. Harusnya 2 hari lagi ya nanti ya. Hari Kamis malam Jumat. Jangan ketinggalan. Kalau nggak mau ketinggalan, kalian subscribe dan klik loncengnya ya. Biar kalian dapat notifikasi tiap kali gua ngupload video baru. Oke? So, I'll see you guys in the next video.